Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidria dengan NIM C1D1226061. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah Komunikasi Internasional mengenai apa sih free flow of information itu dan apakah free flow of information memiliki dampak positif atau negatif. Nah, free flow of information, konteks komunikasi internasional, merujuk pada prinsip yang mendukung aliran informasi yang bebas dan tidak terhambat antara negara-negara atau entitas-entitas internasional. Prinsip ini penting dalam diplomasi, hubungan internasional, dan komunikasi global. Beberapa aspek terkait dengan konsep ini termasuk yang pertama itu kebebasan pers. Prinsip ini mencakup kebebasan media dan jurnalis untuk melaporkan berita dan opini tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain. Kebebasan pers merupakan bagian integral dari free flow of information. Yang kedua itu akses ke internet. Pengaksesan internet yang bebas dan tidak dibatasi oleh pemerintah adalah komponen penting dari konsep ini. Pembatasan akses internet oleh pemerintah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap free flow of information. Nah, yang ketiga itu hubungan antar bangsa. Negara-negara bekerja sama untuk memastikan aliran informasi yang bebas antara mereka. Ini dapat mencakup pertukaran informasi politik, ekonomi, budaya, dan ilmiah. Nah, yang keempat itu perdagangan informasi. Free flow of information juga mencakup perdagangan informasi seperti berita, data, ekonomi, dan informasi teknologi, di mana pembatasan perdagangan informasi dapat mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara. Yang kelima itu perlindungan privasi dan keamanan. Di sini penting juga untuk mencari keseimbangan antara free flow of information dan perlindungan privasi individu serta keamanan nasional. Beberapa informasi perlu diatur atau dilindungi untuk alasan keamanan. Nah, dalam era globalisasi dan teknologi informasi modern, prinsip free flow of information telah menjadi semakin penting dan kompleks. Tetapi ini juga bisa menjadi sumber konflik ketika nilai-nilai kebebasan informasi bertentangan dengan kebijakan keamanan nasional atau kepentingan komersial. Pemahaman dan penyeimbangan yang tepat perlu diterapkan dalam kasus-kasus semacam ini. Nah, prinsip free flow of information memiliki dampak yang dapat dianggap baik dan buruk tergantung pada konteksnya. Nah, untuk konteks positifnya itu, contohnya yang pertama itu demokrasi dan transparansi, di mana free flow of information mendukung demokrasi dengan memberikan akses informasi yang luas kepada warga negara. Ini memungkinkan masyarakat untuk membuat putusan yang lebih informasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Nah, yang kedua itu kemajuan ilmiah dan teknologi. Pertukaran informasi antar negara mendukung perkembangan ilmiah dan teknologi. Ilmuwan dan peneliti dapat berkolaborasi dan berbagi pengetahuan yang mempercepat kemajuan dalam berbagai bidang. Yang ketiga itu keterbukaan ekonomi. Free flow of information mendukung perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Informasi tentang pasar, produk, dan peluang investasi dapat dengan mudah diakses oleh pelaku bisnis di seluruh dunia. Nah, untuk dampak negatifnya itu yang pertama, penyebaran berita palsu atau hoax. Kebebasan informasi juga berarti bahwa berita palsu dan disinformasi dapat menyebar dengan cepat. Ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik dan merusak kepercayaan publik. Yang kedua itu kemunduran privasi. Free flow of information dapat mengancam privasi individu karena data pribadi seringkali dapat diakses dengan mudah. Ini meningkatkan risiko penyalahgunaan data. Yang ketiga itu konflik dan keamanan nasional.
Beberapa informasi dapat memiliki dampak negatif pada keamanan nasional jika dibagikan secara bebas. Pengungkapan rahasia negara atau teknologi militer dapat membahayakan kepentingan nasional. Yang keempat itu polarisasi dan filter bubble, di mana itu ketersediaan informasi yang berlimpah dapat menyebabkan polarisasi dan filter bubble, di mana orang hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Hal ini dapat memperdalam perpecahan sosial. Nah, yang kelima itu kekerasan dan ekstremisme. Free flow of information juga memungkinkan penyebaran propaganda kekerasan dan ekstremisme. Grup ekstremisme dapat menggunakan media sosial untuk merekrut anggota dan menyebarkan pesan radikal. Jadi, free flow of information adalah prinsip yang kompleks dengan dampak yang beragam. Penting juga untuk mencari keseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan privasi, keamanan dan stabilitas sosial untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.